Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Thaif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Geget Putri Sayyidah Fitriatul Qalbi dan rekan saya. Nama saya Khair Fauzan Al-Muta'aliyah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang hijrahnya Nabi ke Thaif. Tahun itu adalah tahun duka cita dan tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, perlakuan penduduk Mekah terhadap kaum muslimin sangatlah buruk. Mereka semakin resah karena berulang kali gagal menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Puncak perlakuan buruk penduduk Mekah terhadap kaum muslimin ini adalah pemboikotan terhadap kaum muslimin selama kurang lebih 3 tahun. Setelah masa pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun ini, Rasulullah harus mengalami kesedihan. Pada saat itu Rasulullah harus menerima kenyataan pahit atas kepergian pamannya tercinta, yaitu Abu Thalib. Lalu kesedihan pun bertambah saat istri tercintanya Siti Khadijah ikut wafat. Setelah masa-masa yang berat itu, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah hijrah ke Thaif. Thaif adalah suatu kota yang terletak di provinsi Mekah, terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut di lereng pegunungan Sarawat. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Rasulullah pergi setelah penghinaan penduduk Mekah. Setelah penghinaan kaum Bani Quraisy terhadap Rasulullah SAW, pada tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Thaif. Thaif adalah suatu kota yang terletak di provinsi Mekah, terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut di lereng pegunungan Sarawat. Jarak antara Thaif dan Mekah adalah sekitar 100 km ke arah tenggara. Rasulullah pergi secara diam-diam pada malam hari bersama mantan budaknya, yaitu Zaid bin Haritsah. Sesampainya di Thaif, Rasulullah menginap di rumah Zaid bin Haritsah selama 10 hari. Lalu Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah menemui salah satu bani di sana, yaitu Bani Saqif. Bani Saqif adalah bani yang paling dekat dengan Mekah dan masih saudara dengan Rasulullah SAW, tepatnya dari neneknya. Rasulullah menemui 3 petinggi Bani Saqif, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, dan Hubayb. Nabi meminta pertolongan kepada kaum Saqif, namun permintaan Nabi ditolak keras oleh ketiga petinggi tersebut. Setelah permintaannya tidak dikabulkan, Nabi meminta permintaan lain, yaitu tidak membeberkan kedatangan Rasulullah ke Thaif tersebut. Namun permintaan kedua pun ditolak keras oleh mereka. Bahkan mereka menghasut anak-anak yang berada di Thaif untuk melempari Nabi oleh batu-batu hingga mata kaki Nabi SAW berdarah. Zaid bin Haritsah menjadi benteng perlindungan di Rasulullah SAW. Tidak terelakkan, Zaid bin Haritsah berusaha menjadi tameng bagi Rasulullah, namun tak mampu menghadang serbuan batu yang dilemparkan oleh mereka. Zaid terluka di bagian kepala, sedangkan Rasulullah terluka di bagian kaki sehingga terompa beliau berlumuran darah. Orang-orang terus mengejar dan melempari beliau sampai akhirnya Rasulullah dan Zaid sampai di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Setelah itu Nabi beristirahat di bawah kebun anggur yang berdampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Mereka adalah sahabat karib Abu Jahal. Setelah Nabi sampai di kebun tersebut, Nabi berdoa, "Wahai Rabbku, kepada Engkaulah aku mengadukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Rabbku yang Maha Rahim,
Engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Rabbku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkamku atau kepada keluarga yang telah Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagimu asalkan Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Dan aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan hakku sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Ditolak oleh pembesar suku di Taif bukan berarti Rasulullah gagal dalam mendakwahkan Islam saat hijrah ke Taif. Doa Rasulullah SAW di atas pun menjadi perantaranya. Mendengar doa yang dipanjatkan Rasulullah membuat dua anak Rabi'ah menjadi tersentuh sehingga menyuruh budak mereka berdua yang bernama Adas untuk mematikan anggur dan memberikan kepada Rasulullah. Sebelum Rasulullah menikmati anggur tersebut, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Adas berkata, kalimat tersebut yang biasa diucapkan pendudukku di negeriku. Lalu Rasulullah bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Kemudian Adas menjawab, saya seorang Nasrani dari Niniwe, sebuah kota kecil dekat dengan Mosul, Irak. Rasulullah berkata, daerah tersebut merupakan daerah orang saleh, Yunus bin Matta. Adas pun merasa ingin tahu dengan apa yang dimaksud Rasulullah. Lalu Adas bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasul pun menjawab dengan membacakan cerita Yunus yang terdapat pada Al-Quran sampai Adas mendeklarasikan dirinya memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati yang penuh luka. Sampainya di tengah-tengah daerah antara Taif dan Mekah, datanglah utusan Allah, malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung yang menyampaikan pesan. Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan perbuatan mereka atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Engkau bisa memerintahkan semaumu untuk membalas mereka. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat penjaga gunung yang berkata, wahai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan. Sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki, akan kubalik dan kutimpakan dua gunung itu ke kepala mereka. Meski dalam keadaan sedih dan terluka, Rasulullah sungguh manusia terbaik dan mulia yang memiliki hati seluas samudra. Beliau menjawab, jangan, karena aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Insya Allah. Hikmah dari kisah hijrah Rasulullah SAW ke Taif adalah betapa mulianya sikap dan sifat Rasulullah SAW dalam menghadapi segala cobaan yang menimpanya. Tidak tanggung-tanggung cacian, makian, dan hinaan yang dilontarkan warga Taif. Namun beliau tetap sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.